Pernah nggak sih kamu ngerasa hidupmu terlihat baik-baik saja, tapi ada yang kosong di dalam? Kamu punya tempat tinggal, makan nggak pernah kurang, tapi tetap merasa sepi, gagal, hilang arah. Hari ini kita akan menyelami salah satu teori paling terkenal dalam psikologi, Hierarchy of Needs dari Abraham Maslow. Dan yang menarik, teori ini bukan cuma bicara soal kebutuhan, tapi tentang arti hidup. Maslow bilang, manusia hidup dalam tingkatan kebutuhan, bukan sekadar fisik, tapi juga psikologis dan spiritual. Teori ini divisualkan dalam bentuk sebuah piramida, dari dasar hingga ke puncak. Semakin ke atas, kebutuhan yang dicapai semakin tinggi, tapi juga makin kompleks dan sulit dijangkau. Piramida ini menggambarkan bahwa manusia butuh membangun dari bawah dulu untuk bisa naik ke tahap berikutnya. Bayangkan sebuah segitiga besar. Di bagian paling bawah, terdapat kebutuhan dasar yang mutlak untuk bertahan hidup. Lalu, sedikit demi sedikit, naik ke atas, kita mulai bicara tentang hubungan, pencapaian, hingga akhirnya makna. Mari kita uraikan satu persatu. Di dasar piramida, ada kebutuhan paling fundamental, kebutuhan fisiologis. Makan, minum, tidur. Kalau ini nggak terpenuhi, tubuh kita protes. Seperti HP yang baterainya habis, nggak peduli seberapa canggih fiturnya, semuanya nggak bisa jalan. Tingkat kedua, kebutuhan akan keamanan. Aman secara fisik, finansial, dan emosional. Punya rumah, pekerjaan tetap, atau sekadar tahu bahwa besok kamu masih bisa bertahan. Kalau kamu terus hidup dalam ketakutan, mimpi, cinta, dan impian akan jadi mewah yang tak terjangkau. Naik ke tingkat ketiga, ada kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki. Hubungan, pertemanan, komunitas. Kita manusia, bukan robot. Kita butuh dipeluk, dipahami, didengarkan. Bahkan orang paling kuat pun runtuh kalau merasa sendirian terlalu lama. Pernah nggak kamu merasa punya teman, tapi tetap kesepian? Atau punya pekerjaan, tapi merasa nggak dihargai? Itu bukan salahmu. Mungkin ada kebutuhan terdalam yang belum kamu sadari, belum terpenuhi. Tingkat keempat adalah kebutuhan akan penghargaan. Kita ingin dihargai, diakui, merasa bahwa keberadaan kita berarti, entah lewat pekerjaan, prestasi, karya, atau sekadar ucapan terima kasih. Dan di puncak piramida, ada sesuatu yang Maslow sebut sebagai self-actualization, aktualisasi diri. Jadi diri sendiri sepenuhnya, menemukan makna, melampaui ekspektasi orang lain. Hidup bukan sekadar bertahan, tapi berkembang. Bukan cuma bekerja, tapi berkarya. Tapi, apakah teori ini masih relevan di zaman sekarang? Jawabannya, sebagian besar, iya. Generasi kita hidup dalam kompleksitas. Kebutuhan dasar mungkin sudah terpenuhi, tapi kenapa justru semakin banyak yang merasa kosong, lelah, dan kehilangan makna? Jawabannya mungkin karena kita lompat ke atas, tanpa membangun fondasi di bawah. Kita kejar validasi, tanpa rasa aman. Kita cari pencapaian, saat luka masa kecil belum sembuh. Di media sosial, kita terlihat bahagia, tapi di dalam kita belum pulih. Kita hidup di zaman yang penuh distraksi. Orang berlomba-lomba untuk terlihat sukses, tapi lupa bertanya, apakah aku benar-benar merasa aman? Apakah aku dicintai tanpa topeng? Kadang kita sibuk membangun citra, tapi lupa membangun diri. Tapi Maslow juga menyadari, manusia itu dinamis. Ada orang yang bisa melompat, bahkan saat kebutuhan dasarnya belum sempurna. Lihat Vincent van Gogh. Dia miskin, sakit mental, terisolasi, tapi lukisannya mengubah dunia. Lihat Malala Yousafzai, ditembak karena memperjuangkan pendidikan, tapi dia tetap berdiri, berbicara, melampaui rasa takut. Atau seorang ibu yang hidup dalam kemiskinan, tapi tetap mengajar anak-anak kampung. Mereka adalah bukti bahwa manusia bisa melampaui piramida,
karena kekuatan makna. Tapi, apakah itu mudah? Tidak. Aktualisasi diri tanpa fondasi yang kuat seringkali membuat kita kelelahan, seperti membangun rumah megah di atas tanah rapuh. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, sadari kebutuhanmu. Tanya ke diri sendiri, apa yang sebenarnya belum terpenuhi? Coba, ambil waktu sebentar. Tutup matamu dan jujur tanya ke dalam diri, apa yang selama ini aku kejar? Apa yang sebenarnya aku butuhkan? Dan, sudahkah aku memenuhi diriku sebelum membuktikan sesuatu ke dunia? Lalu, ambil satu langkah kecil untuk memenuhinya. Bukan 5 langkah, bukan 10. Cukup 1. Mungkin hari ini kamu hanya bisa berkata jujur pada dirimu sendiri. Mungkin besok kamu berani minta tolong. Minggu depan, kamu mulai menulis lagi atau memaafkan masa lalu. Aktualisasi diri nggak harus jadi pemimpin besar atau seniman terkenal. Bisa sesederhana mengampuni seseorang yang pernah menyakitimu. Bisa dengan mengajar adikmu membaca, atau dengan terus menulis meski tak ada yang membaca, karena itu membebaskan jiwamu. Itulah aktualisasi diri, bukan soal pencapaian besar, tapi tentang memilih untuk tumbuh pelan-pelan. Maslow juga pernah menambahkan satu tingkat terakhir di atas aktualisasi, self-transcendence. Ketika kita tidak lagi fokus pada diri sendiri, tapi pada kontribusi untuk sesama. Saat kita hidup bukan cuma untuk bahagia, tapi untuk memberi makna pada hidup orang lain. Akhirnya, teori ini bukan soal urutan mutlak, tapi tentang kesadaran bahwa untuk menjadi utuh, kita perlu memahami kebutuhan kita sebagai manusia. Jangan tunggu semuanya sempurna baru mau berubah. Jangan tunggu sukses baru mau merasa berharga. Mulailah dari manapun kamu berada, karena terkadang satu langkah kecil hari ini bisa jadi awal dari kehidupan yang lebih utuh besok. Satu hari, satu niat, satu langkah, dan kamu akan melihat piramidamu sedang tumbuh dari dasar ke atas dengan sadar.